ambil, lo bikin di sini, lo ekspor ke negara lain. Sehingga negara lain dengan teknologi revolusi industri 4.0, mobil listrik dan motor listrik bergantung Indonesia. Lo nikelnya di Indonesia. Masa mengulangi lagi sejarah di mana kita bergantung sama Jepang bikin mobil? Siapa bilang kita nggak bisa bikin mobil? Asal ada pabriknya, teknologinya diciptakan. Oh itu jago-jago orang ITB, UGM, jago udah panggil sekolah di luar negeri balik lagi. Kita ciptain mobil listrik 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian versi Indonesia. Loh bahan bakar tergantung kita yang tentuin. Kita stop, dia mati. Nah, udahlah sama-sama hidup, lo bikin, ajarin teknologi, kita bikin. Jangan dapat Cina. Apa yang gak ada di Cina? Ini kita, Morowali. Orang-orang sultan dikirim jadi buruh migran. Kan jahat. Di sini dulu ada tambang emas Newmont. Orang geruk emas, rakyatnya disuruh pergi, terhina di negeri orang. Karena gak ada partai pro pada kelas pekerja. The working class, buruh, petani, nelayan, buruh migran, miskin kota, miskin desa, pekerja rumah tangga, PRT. Buruh migran itu domestic worker, kan? Pekerja rumah tangga domestic worker, buruh migran workers. Guru dan tenaga honorer. Negara terkait nomor 7. Guru masa kerja 30 tahun di Wonogiri, upahnya 200.000, jahat sekali di negara. Dari mana dia bisa makan dengan 200.000 itu? Dan pemerintah tahu itu. Dimain-mainin untuk politik. Mau pemilu tiba-tiba P3 ke kita mau angkat PNS. Enggak diangkat-angkat. Ya karena tahun politik, partai-partai berkuasa mau mainin lagi. Guru kan punya pamor kalau di daerah. Kalau anda disebut guru, walaupun gaji 200.000, wah pakai jago, pakai seragam, ya kan? Omar Bakri ya kalau kata guru. Walaupun naik sepeda ontel ya penting, langsung guru, langsung Pak Guru, senang dia kan? Waktu itu pulang, susah di rumah nggak ada, beras nggak ada, 200.000 sebulan, gila ini negara. Kasih aja itu menteri, suruh panggil tuh menteri pendidikan, kan orang kaya. Nadiem Makarim, Pak Nadiem sini, nih kita patungan. Kan gaji guru 30 tahun di Wonogiri 300.000, ini kita udah patungan nih, rakyat Wonogiri. Kami kasih Pak Nadiem 300.000, bisa hidup nggak? Kalau dia bilang, wah kami nggak bisa hidup. Kalau lo nggak bisa hidup, kenapa kita disuruh hidup 300.000? Kalau itu kita lawan gitu. Itu aja bu cara bekerja. Cuma secara konstitusional yang tadi saya bilang, termasuk ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di pasar tradisional, itu semua kelas pekerja. Ojol, ojek pangkalan, ojek online, supir angkot, supir trailer, buruh di pabrik, buruh perempuan. Semua itu kelas pekerja. Jumlahnya 75 juta, 50% dari pemilih. Kok miskin? Aneh. Karena nggak ada partainya. Bung Iqbal mendirikan partai komunis, kan saya di awal begitu. Saya itu orang paling nggak peduli. Saya takut dua, satu sama Allah. Dan tentu sesuai agama masing-masing, takut sama Tuhan. Yang kedua saya takut sama ibu, almarhumah ibu saya, almarhumah istri saya, dan anak saya. 3 orang perempuan itu saya takutin. Asal tahu, dia lain mau nggak takut, mau dibunuh berulang-ulang, presiden juga saya nggak takut. Oh usah. Saya takut 2, satu Allah Tuhan yang saya sembah, 2 adalah perempuan-perempuan yang selalu membangun dan menjaga. Tanah ini milikmu, NTB adalah tanahmu, NTB adalah darahmu, NTB adalah rohmu, NTB adalah di mana kamu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda.
sempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Kulit musang orang NTB, mau Lombok, mau Sumbawa, mau Bima, mau Dompu, rambutmu sama, matamu sama, tanahmu di mana kamu makan, tumbuh-tumbuhan sama, airmu yang kau minum sama. Kenapa harus ada orang kaya dan orang miskin? Tanah di mana tambang-tambang, kebun-kebun, sawah-sawah, semua milik Nusa Tenggara Barat. Kenapa hanya sekelompok oligarki kekuasaan? Kita tidak anti orang kaya. Makanya dalam negara kesejahteraan, welfare state, di dalam partai buruh yang akan kita wujudkan 3 prinsip. Satu prinsip pertama adalah kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kamu. Kau boleh makan makanan yang enak terhidang di meja, bahkan ada buah-buahan, tapi secara bersamaan kami nggak boleh kelaparan. Gampang kan? Kau boleh berobat ke Mount Elizabeth Singapura saat sakit, ke London, ke Paris, ke Sydney Hospital, tapi saat kami sakit masuk ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta gratis. Adil kan? Ini negeri-negeri kita. Kau pikir kita berbeda kesempatan? Apa kesetaraan? Sama. Itu welfare state yang akan dibangun oleh partai itu. Kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Itu dia prinsip pertama. Yang kedua, apa? Redistribusi keadilan. Apa bentuknya, Bung Iqbal? Pro subsidi dan pro jaminan sosial. Apa itu pro subsidi, Bung Iqbal? Buat petani, anti impor. Ini mau panen raya, impor beras masuk 200.000 ton. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan petani. Tidak boleh pada panen raya impor. Mau impor beras, impor daging, impor garam. Garam aja diimpor, gila ini negeri. Ini lautan semua. Sumber garam, sumber air laut, impor. Udah kehilangan akal sehat. Memang kalau impor ada rente. Karena penguasa Bu Mega, Bu. Pak Ya, nah, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 19 dilarang di Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Nomor 2022 dihapus. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tadi, kalau tetap impor 6 bulan penjara, denda 2 miliar. Dihapus. Masuklah sekarang impor. Orang lagi panen raya. Cerita apa? Saya tidak anti orang kaya. Banyak orang kaya yang baik. Tapi persoalannya lebih banyak yang busuk dan serakah. Ini tentang keserakahan. Banyak orang kaya baik. Saya yakin di teman-teman juga yang pengusaha-pengusaha kelas menengah, ya menengah sedikit mau menuju atas, banyak yang baik, banyak yang berajak. Ajak itu pengusaha-pengusaha baik. Supaya negeri ini berbagi. Yang serakah ini kan taipan-taipan. Coba kau periksa semua tambang-tambang. Kau periksa perusahaan-perusahaan raksasa, hotel-hotel raksasa. Jarang yang punya orang NTB, pasti orang Jakarta. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kamu doang dong yang kaya. Mereka bersama, kau pikir enak jadi petani, berpeluh keringat, bercucur air mata. Harga benih dan pupuk mana Bang Jakarta? Benar kan? Benih dan pupuk begitu mahal. Udah mahal susah kan? Udah susah, dikuasai oleh oligarki. Begitu dia panen, harganya jatuh. HPP Gabah kemarin kan, kok jahat gitu sama rakyat sendiri. Gila orang kaya, perizinan dibebaskan, mengeksploitasi kekayaan alam seenak-enaknya. Kalau kita protes dihadapkan dengan tentara dan polisi. Tapi apa petani kok jahat? Apa buruh migran kok jahat? Maaf ya, saya susah mencari kata-kata yang lebih tepat tentang jahat atau tidak jahat. Coba kali di dunia sekarang. Asam garam. Asam garam. Menyedihkan, menyakitkan. Dan kita terus dalam kemiskinan. Kita terus hanya bisa mengatakan dogma-dogma. Saya tidak anti agama. Kadang-kadang dogma itu udahlah, bersyukur apa yang Tuhan kasih. Udahlah, terimalah, jangan macam-macam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Agama manapun ada jalan ini. Kata Tuhan, Tuhan bersumpah atas namanya. Yang saya pahami ya, saya bukan ustaz.
Tapi saya diajarin mau wira tadi, haji lalu wira sakit. Kami ajarin begini Pak. Nah saya ngomong lagi, Tuhan telah bersumpah atas namanya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan aku beri kemudahan. Bahkan Tuhan bersumpah 2 kali. Wa inna ma'al usri yusra. Kau mau usah takut hamba-hambaku. Aku akan berikan kemudahan di dalam kesulitan. Berarti manusia sama. Siapa bilang? Apa namanya? Bahwa manusia itu berbeda, kata Tuhan sama. Yang membedakannya adalah tentang amal ibadah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun kamu kedudukan, seorang bupati, gubernur, panglima, presiden, tukang petani, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kau berbuat kebaikan sebesar zarahmu, akan aku balas kebaikan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Tuhan. Kalau kau berbuat kesalahan, siapapun dirimu, akan aku balas kesalahan itu, kata Tuhan. Sama, ayo bangkit melawan. Tapi bukan asal-asalan, bukan konfrontasi, bukan konflik. Gunakan konstitusi. Kan gak ada partai di dunia itu, ada 3 aliran. Di Indonesia itu ngejomplang karena hanya 2 aliran. Satu aliran pro modal. Boleh nggak orang kaya? Boleh. Boleh nggak dia dapat pinjaman dari bank? Boleh. Boleh nggak dia investasi? Boleh. Kita bisa bekerja dengan investasi. Nah, itu partai pemodal. Ya kamu ingin lihat sendirilah. Bahkan yang kedua ini kita bingung antara partai agama dan partai pemodal. Semua pengurusan rata-rata berbisnis. Nggak salah. Nggak salah. Cuma yang salah ketidakadilan itu. Yang kedua partai aliran agama. Di Jerman kamu pikir nggak ada aliran agama? CDU, CSU, Christian Democratic Union, dan CSU, Christian Socialist Union, itu ada partainya agama. Angela Merkel 4 kali jadi perdana menteri. CSU di Berlin, di Eropa, Jerman Timur, CDU di Jerman Barat jadi 1. Jadi mereka namanya CDU, CSU. Menang 4 kali. Partai agama. Saya bilang ada di India, ada partai agama. Itu BJP yang berkuasa, partai Hindu. Di Indonesia ada nggak? Ada. Ada PKS, ada PAN, ada P3, ada apa lagi? PKB. Partai agama, udah lah basisnya agama. Satu yang belum ada. Partai buruh, partai kelas pekerja. Inggris ada Labour Party. Di Australia, Australian Labour Party. Lula da Silva di Brasil yang sekarang menang, 2 periode sebelumnya juga menang, yaitu Trabalhadores. Trabalhadores itu artinya trabal itu buruh, Hadores itu partai buruh. Di Peru Partai Sosialis Pekerja. Di Jepang nggak ada partai buruh, ada namanya DPJ, Democratic Party of Japan. Pendukung utamanya namanya Rengo, Konfederasi Serikat Buruh terbesar di Jepang. Di Nordik, Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, Partai Sosial Demokrat. Di Jerman, SPD, Social Democrat Party of the Netherlands. Di Indonesia, mana partai buruh? Maka wajar, upah murah. Karena gak ada yang ngomongin. Oh nanti Bu, andaikan Allah takdirkan partai buruh menang masuk parlemen, amin. Kita ramaikan setiap September, Ojan. Ya, Jenny, Jakaria, setiap September debat upah. Kan biasanya naik upah Senin, Januari. Ini kita mau saksi dulu, Wira. Lalu, mau saksi dulu. Itu saya pergi ke Bundestag Jerman. Bundestag itu DPR di Jerman. Saya lihat di bulan September kan mereka ada Spring Wages Increase, perundingan musim semi. Jangan dipikir mereka nggak demo. DGB Jerman demo. Upah itu penting. Coba tunjuk, ada nggak mau kerja nggak digaji? Nggak digaji. Coba tunjuk ada. Saya mau bawa ke rumah sakit jiwa kalau yang segera kerja tapi nggak mau digaji. DPR aja minta gaji gede, DPRD minta gaji gede, bupati minta gaji gede. Kenapa kita nggak bisa minta gaji gede? Kalau kata orang Jerman, kan dia upahnya udah tinggi. Jam kerjanya 35 jam per minggu. Kalau kita 40 jam. Dia minta naik gaji 2 tahun yang lalu, minta naik gajinya 10%, 2 kali inflasi. Terus dia minta jam kerjanya turunin jadi 30 jam per minggu, dari 35 ke 30. Saya tanya, kamu minta naik gaji gede, kok minta
Dia jam kerjanya sedikit. Brother Iqbal, bahagia itu apa? Kerja sedikit, gaji gede, itu bahagia.